Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV Ihsan Lulembah, anggota DPD 2004-2009, serta juga pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat malam Pak Refli, selamat malam Pak Ihsan. Ya, kita juga telah terhubung melalui sambungan satelit dengan Ketua Umum Hanura, Osman Sabtaodang. Selamat malam. Pak Osman Sabta. Selamat malam. Pertanyaan pertama saya ke Anda, apa tanggapan Anda soal pro kontra politisi yang masuk ke DPD? Yang pro kontra itu siapa? Jadi kalau menurut Anda ini tidak membuat pro kontra begitu ya, ramainya politisi yang masuk ke dalam DPD? Enggak ada. Orang bodoh aja yang bilang pro kontra. Nggak ada pro kontra di DPD itu. Jadi kalau bahkan sampai ada sebuah diskusi yang memberi judul deparpolisasi DPD atau bubarkan DPD, menurut Anda ini berlebihan Pak Osman Sabta? Itu nggak berlebihan, suka-sukanya dia. Tapi kan DPD kan punya aturan sendiri. Jadi jangan sok-sok ngatur DPD lah. Yang nggak ngerti DPD itu jangan sok-sok. Biarkanlah orang-orang DPD itu berinisiatif untuk membangun sistemnya sendiri. Baik, jadi artinya Anda tidak setuju jika dikatakan sebagian pihak menganggap beberapa politisi yang tergabung dalam partai kemudian masuk menjadi anggota DPD ini melemahkan fungsi DPD begitu? Waduh, itu pemikiran yang picik. Saya akan langsung ke Pak Refli begitu, ya, Pak Osman Sabta. Pak Refli, kalau menurut Pak Osman tadi ini pemikiran yang picik, tidak ada kemudian pro kontra jika anggota DPD kemudian anggota parpol katakanlah masuk sebagai anggota DPD. Apa tanggapan Anda? Ya, saya kira sah-sah saja ya. Setiap orang kan punya pendapat ya. Pendapat yang berbeda itu saya kira didengarkan saja dulu ya. Saya kira saya pribadi sama Pak Osman baik ya. Artinya pribadi tidak ada. Tapi berbeda pendapat itu sah-sah saja. Jadi begini, kita ini kan berpikir akademik ya. Dan kita tahu bahwa keberadaan DPD itu sejak dilahirkan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar, itu memang dimasukkan untuk mengakomodir kepentingan daerah. Makanya kemudian ada dual representasi di parlemen kita. Satu mewakili penduduk, yaitu DPR, dan itu kita tahu bahwa kalau mewakili penduduk itu pasti bias Jakarta atau bias Jawa. Karena jumlah penduduk kita kan 60% di Jawa. Nah makanya kemudian untuk menyeimbangkannya, makanya dibuatlah kamar kedua di mana masing-masing daerah atau provinsi itu diwakili 4. Tidak peduli Papua Barat yang jumlah penduduknya kurang dari 10 juta atau Jawa Timur yang 40 juta, itu diwakili tetap 4 orang. Maka kemudian dari sisi penyebarannya maka DPD itu memang jauh lebih merata karena dia kemudian memiliki equal number dalam setiap perwakilan daerahnya. Nah, maksudnya adalah ya agar kemudian pengambilan kebijakan nasional itu ya itu tidak bias satu kelompok saja, tidak bias partai politik, tidak bias Jakarta, tidak bias Jawa ya. Itu ide dasarnya dan biasanya di negara-negara lain itu membentuk kamar kedua, the second chamber seperti DPD ini memang selalu ada alasannya. Contoh Filipina misalnya yang paling gampang. Filipina itu karena sistem parlemennya mayoritarian, maka biasanya anggota DPR mereka itu hanya berpikir mengenai skup yang sempit, yaitu daerah pemilihan atau distrik. Nah, karena itu biasanya karena cara pemilihannya yang mayoritarian, the winner takes all, maka kemudian diadakan kamar upper house-nya, di mana ini mewakili nasional. Jadi terbalik. Jadi yang namanya senator Filipina itu justru berpikir dalam lingkup nasional, sementara DPR-nya berpikir dalam lingkup distrik. Jadi ada balancing power di sana. Nah, biasanya hakikat untuk dua lembaga itu selalu begitu. Dia mewakili aspirasi yang berbeda. Kalau aspirasinya sama, lalu kemudian ingredientnya sama, maka kemudian wajar kalau orang mengatakan apa gunanya ada DPD. Nah, ini cara berpikir ya. Jadi bukan Pak Sabta, bukan soal picik dan tidak picik Pak Sabta ya. Ini adalah corak dan cara berpikir akademik begitu. Tapi kemudian kenapa sampai ada banyak anggapan yang masuk jika memang sistemnya jadi terkesan tumpang tindih begitu, buat apa ada DPD? Ya itulah sebabnya kemudian ya masalahnya adalah amandemen konstitusi ini kan berseri.
Jadi pada tahun 1999 sampai 2000 itu semangatnya adalah bagaimana kemudian mengurangi kekuasaan eksekutif yang dianggap eksekutif heavy. Lalu kemudian bandul kekuasaan itu bergerak kepada legislatif heavy kan begitu. Tapi pada waktu itu lembaga legislatifnya kan baru DPR. Ketika kekuasaan legislatif itu diberikan kepada DPR, pada tahun 1999, pada tahun 2001 lahir DPD. Yang sebenarnya cikal bakalnya tahun 2000 juga. Dulu orang menyebutnya ada DUD, DUD. Enak sekali kan, Dewan Utusan Daerah. Nah tetapi kemudian tidak berhasil disepakati pada tahun 2000. Dipending ke 2001. Padahal kekuasaan legislatif sudah di DPR. Dan pada waktu itu ada kesepakatan. Apa yang sudah diamandemen, diubah itu tidak boleh diubah lagi. Karena akan mengacaukan sistem terus-menerus kan begitu. Nah akhirnya kemudian ya dicarilah slotting kewenangan DPD yang kemudian dilekatkan kepada hakikat DPD apa. Maka kemudian selalu dilekatkan pada fungsi kedaerahan itu. Saya akan ke Pak Iksan. Pak Iksan, kalau kita bicara soal kemudian ramainya anggota atau politisi yang kemudian masuk menjadi anggota DPD ini sedang dibicarakan saat ini. Kalau Anda sendiri, ini kan sebenarnya bukan hal yang baru. Ini sudah terjadi sebegitu lamanya. Cuma kemudian ini menjadi begitu masif saat ini. Apa pandangan Anda soal ini? Pertama memang saya kira saya melihat bahwa Pak Osman Sabta adalah tokoh yang juga ikut melahirkan DPD kalau saya tidak salah, karena dia wakil ketua MPR dan datang dari fraksi utusan daerah. Nah, mungkin yang ingin diakomodasi dulu itu, walaupun ini sebenarnya sejarahnya panjang sekali di zaman Orde Lama pun ide-ide untuk membentuk semacam perwakilan yang bisa mengatasi problem populasi pemilih yang hanya akan ada di DPR itu dimunculkan. Nah, di periode kami memang agak sedikit gitu, sedikit anggota yang sangat tebal kedekatannya, apalagi secara formal dengan partai politik. Belakangan memang gradasinya makin lebih tinggi. Memang terasa barangkali saya salah melihat, karena saya melihatnya dari luar sekarang, saya merasa DPD sekarang memang kelihatan lebih politis. Kalau Anda melihat DPD sekarang lebih politis, Anda melihatnya apa yang kemudian mendorong DPD sekarang terasa lebih banyak nuansa politisnya dibandingkan dengan yang masa Anda zaman dulu? Jangan dijawab, kita akan bahas ini usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Malam.